sebelumnya. Oke. Oh, ya. Terus oke. Siapa yang gambarnya tidak ada matahari? Tidak ada matahari. Oke, saya balik. Sekarang yang pakai matahari yang ke sana. Sudah plus ya. Oke, tolong sekarang pensilnya pindah ke tangan sebelahnya. Ya kiri tangan kiri. Oke. Tolong sekarang gambarkan bebek. Udah pakai tangan kiri gambar bebek. Saya hitung 10. Di kotak pertama, di kotak. Ya, kotak pertama. Yang atas sebelah kiri. Ya. 10 9 8 7 Bentuk bebek. 6 5 4 3 2 1. Selesai. Ya. Sekarang pandanglah kotak yang kedua di atas juga. Nah, kotak kedua atas. Tolong gambar pemandangan. Ya tetap tangan kiri. Kok mau pindah kanan gimana? Pemandangan silakan. Pokoknya pemandangan. Ya, pemandangan. Pemandangan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Selesai. Sekarang turun ke bawah pemandangan. Kotak di bawah pemandangan. Nah, itu. Tolong ke kotak di bawah pemandangan. Sekarang silakan tanda tangan. 5 4 3 2 1. Selesai. Nah, untuk yang kosong itu tolong tulis namanya. 5 4 pokoknya tulis namanya. 3 2 1. Selesai. Tolong angkat sekarang gambarnya. Angkat, tunjukkan ke temannya. Hasil. Oke, good. Oke, sekarang saya mau tanya pertama dulu. Pertanyaan pertama. Ketika dimulai diminta untuk pakai tangan kiri tadi, apa yang dipikirkan dan dirasakan? Susah, apalagi nantang. Coba, apalagi susah, nantang, apalagi coba? Bantu tulis. Bisa nggak? Ragu. Oke. Susah. Apa tadi? Nantang, menantang. Kaku, ragu, penasaran, galau, Usaha. terus Usaha. berat, apa? Oke, berat. Apa sorry? Usaha. Oh Usaha iya. untuk ini. Apa? Mau semangat ingin coba Semangat. ya, semangat coba. Kepo. Pengen tahu hasilnya ya, kepo. Ada lagi? Kepo itu double P ya. Oke. Berpikir. Oke. Nah ini sebelum setelah mengerjakan apa perasaannya? Ternyata lucu ya. Lucu. Bahagia, puas. Nah, satu persatu dulu. Bahagia, terus puas, Lucu aja. lucu. Bentar dulu. Perasaan. Kalau tak itu kan
hasil ya. Hasil. Perasaan. Ya, perasaan. Ternyata bisa ya. Sebelum dan sini sesudah. Oke, Bangga. ternyata bisa. Ternyata bisa. Perasaannya merasa lega berarti kan? Iya. Lega. So, lega. Oke, terus atau lega. Bahagia, puas, lucu, ternyata bisa. Atau lega. Apalagi? Yang belum tadi? Sepertinya masalah itu selesai gitu. Oh. Sepertinya masalah itu berarti apa? Puas. Puas. Utang Utang lunas. Jangan bahas itu Mas Ares. Oke. Nah, apa? Sedih. Ada juga sedih. Sedih. Kenapa kok sedih? hasilnya tenang. Hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Oke, sekarang coba diperiksa gambarnya. Sekarang saya mau tanya, Ini matahari. siapa yang bebeknya menghadap ke kanan? Angkat tangan. Kanan Bebeknya hadap ke kanan. Kiri sana kita kiri kan. Kanan itu kemana toh? Nah, nih contoh, kalau yang ini berarti ngadep kemana nih? Kiri. Kiri. Ini kiri ya? Kiri. Oke, siapa yang bebeknya ke kanan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 dari berapa ini? Dari banyak orang ini. Coba yang ke kiri angkat tangan. Nah, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi 17, tulis. 17 dan 9. 17 kilogram. 17 Yang gambarnya nggak jadi bebek. Nggak usah gitu. Oke. Ada nggak yang bebeknya menghadap ke belakang? Membelakangi yang gambar. Enggak. Yang tadi saya sudah hadap benar. Ini membelakangi. Ke kiri. Oke. Membelakangi Yang dari sana. bebeknya menghadap ke depan. Gini ada nggak? Nggak ada. Jadi hanya ada 2 aliran. Kiri sama kanan. Hanya aliran ketiga dan keempat. Jalan lain. Oke. Terus kemudian siapa yang gambarnya minus gunung? Nggak ada gunung. Tanpa gunung. Yang tanpa gunung. Yang tanpa gunung. Gara-gara tadi pokoknya. Yang tanpa gunung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tanpa gunung. Lainnya ada Gunung. Jadi yang pakai gunung. Wah, ini saya bangun. Ya, yang pakai gunung itu 12, tanpa gunung 12. Berarti kalau tadi 9 sama 17 26, berarti sisanya masih ada 14 yang pakai gunung. 14 pakai gunung. Oke. Jadi 12 dan 14. Tanpa gunungnya tanpa gunungnya oke. Oh, ya. Terus oke. Siapa yang gambarnya tidak ada matahari? Tidak ada matahari. Oke, saya balik. Sekarang yang pakai matahari yang kena. Komunitas 9 berarti. Ya, 9 matahari berarti sisanya 17. 9 orang lama dan orang tua. Ya. Oke. Siapa yang puas dengan tanda tangannya? Yang puas dengan tanda tangannya. Yang puas 1, 2, 3, 4, 5. 5 puas tanda tangan. Yang lainnya tidak puas. Nggak puas bukan begini. Berarti tidak puas dengan dirinya sendiri. Saya tidak puas. Siapa yang menulis namanya lengkap? Nama lengkap. Seluruh namanya lengkap. Misalnya ya Hibatul Hasanah. Nah, ini kan lengkap berarti kan.
Kecuali kalau Suyoto ya cuma satu. Enggak berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lengkap. Lainnya tidak lengkap. 6 ya, cita-citanya sudah lengkap. Kan nama itu. Oke. Nah, oke, dulu. Sekarang kita lanjutkan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya sebut gajah, gitu ya, apa yang tergambarkan? Besar. Belalai. Kalau saya sebut meja, Kotak. kursi, ada nggak yang membayangkan huruf-huruf? Huruf terbalik, 4 terbalik. Ya, maksudnya kalau gajah itu ya GAJA itu, ada nggak yang bayangkan itu? Oh, Nggak ada. enggak. Jadi setiap saya sebut sesuatu yang dibayangkan adalah visual. Ya, itulah memang manusia itu pada umumnya belajar secara visual. Tidak ada yang belajar verbal, pada saya nggak ada, visual. Nah, sekarang saya ingin bapak-bapak menggambar. Ibu. Atau nggak apa-apa, bapak-bapak menggambar. Gak bisa. Kayak saya sebut Adiluhung. Ya, Yayasan Adiluhung. Pak. Pakai tangan kanan sekarang. Pakai tangan yang sempurna. Logonya ya. Sekarang kalau saya sebut Adiluhung, tolong gambarkan menurut Bapak Ibu itu Adiluhung itu apa? Ya, bukan dituliskan, digambar. Menurut Bapak Ibu sekarang kalau gambar Adiluhung itu pokok itu nih. Gajah, Pak. Itu gambar kayak kita. Udah lama. Gambar terakhir masalahnya pada saat kelas 6 SD. Enggak kan? Ini menurut Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Nah sekarang saya mau kasih mic, tolong masing-masing berdiri, kemudian menjelaskan gambar apa yang dibayangkan oleh Bapak Ibu soal Adiluhung. Silakan. Maksimal setengah menit. Ya. Oke, Adiluhung adalah sebuah pohon yang memiliki buah yang banyak dan juga menghujam akarnya ke bawah dengan kuat. Itu semacam yang berbagai bermanfaat karena banyak buahnya dan mempunyai berdirian yang kokoh. Lanjut. Sama persis. Ya, tinggi ya, kanan ya. Sama persis. Oke, terus lanjut. Ini saya menggambar rumah karena ini rumah kita semua yang mengalami beberapa sanksi Adiluhung. Lanjut. Berdiri. Stand up please. Ini Go ahead to sit down. of course. Ini adalah gambar Indonesia, peta dari Sabang sampai Merauke. Di sini dari satu titik itu Yogyakarta. Kita berangkat dari sini dan ini kita akan dengan harapan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi Adiluhung itu adalah dari Jogja memancar seluruh Indonesia. Ini mata pena. Nah, artinya Adiluhung ini ya di bidang pendidikan yang akan bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia sekarang ini atau ke depan. Oke, lanjut. Pesawat. Tapi mirip pesawat terus. Di bawah ada lingkaran seperti bola dunia tapi kosong. Terus di
di sini ada arsir hitam, yaitu mengenai tentang fondasi. Salah satu tujuan. Naik ke atas nembus ke lingkaran untuk terbang. Terutama di sini ada sambil dari logo Yepan, yaitu mata pena. Jadi intinya mudah-mudahan Yepan menjadi melesat ke atas. Terima kasih. Oke, lanjut. Gambar saya ada banyak orang yang menggambarkan satu keluarga sedang bergandengan tangan menatap pada satu arah yang sama. Artinya keluarga ini kita bersama-sama dalam visi dan misi yang sama, mewujudkan cita-cita yang sama dan luhur. Artinya ini semua adalah keluarga besar. Ya. Keluarga besar. Lanjut. Saya gambarkan rumah karena menurut saya di rumah itu adalah tempat di mana saya bisa menyampaikan apresiasi saya, bisa mengetahui sesuatu di luar sana yang saya sendiri tidak pernah membayangkan kenapa saya bisa di Adiluhung dan kenapa saya bisa berkembang seperti ini. Terima kasih. Ini saya mohon maaf, ini beda ya. Saya gambar pelatihan. Jadi ada panggungnya, ada operatornya, ada Mas Haji di belakang ceritanya. Jadi terus Adiluhung itu adalah pelatihan gitu kan? Iya. Mas Al, sepertinya dia merindukan pelatihan. Oke, lanjut. Ya. Ini filosofinya juga, Pak. Enggak usah. Oh, nggak usah. Jelaskan. Saya menggambarkan Adiluhung itu adalah rumah. Kita beberapa company tapi kita satu rumah bersamaan. Saya hampir sama kayak punya Mas Aris, Pak. Gambarnya dia. Oh iya. Hampir sama kayak punya Mas Aris, Pak. Cuman di sini saya agak berbeda ya, artinya bahwa Adiluhung ini selalu memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu secara skala kecil maupun besar seperti itu. Ya, terima kasih. Terus. Kalau saya gambar ini tengah seperti bentuknya Adiluhung, yang lainnya ini orang-orang yang ada di Adiluhung ini kita bersama untuk menuju satu bintang, yaitu untuk kesejahteraan Adiluhung ke depannya. Oke, terus. Kalau saya di sini menggambarkan segitiga dan ada banyak orang-orang yang juga di sini, ini menjadi sebuah simbol kita bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama, gitu. Saya menggambarkan people dan anak-anak, atau ini anggap aja kita semuanya, dan sebelahnya ada air. Air itu adalah satu senyawa yang sangat dibutuhkan. Jadi saya mengibaratkan bahwa Yepan adalah air. Kalau saya menggambarkan pensil yang menjulang ke atas ya. Kalau saya menggambarkan bahwasanya Adiluhung tempat saya belajar. Saya menggambarkan roket. Di sini ada 3 divisi jadi satu untuk capai tujuan yang sama, untuk menjadi mencapai puncaknya. Oke, langsung belakang. Ini apa bukannya roket? Oke, berdiri. Saya menggambarkan gerobak bernama Adiluhung di mana di dalam gerobak tersebut banyak orang-orang dan sedang menaiki gunung, dan di puncak gunung ada bintang yang melambangkan kesuksesan dan ketuhanan, di mana untuk mencapai puncak tersebut harus punya trek yang jelas, dan Adiluhung punya trek tersebut. Oke, saya menggambarkan topi toga. Ini artinya Adiluhung adalah sumber ilmu dan berusaha menyebarluaskan ilmu itu pada manusia yang lain. Saya tidak ada gambaran. Oh enggak, emang. Sederhana saya ini wajah gitu ya, wajah kebahagiaan. Ya karena joyful ya, Adiluhung joyful. Sesuai dari sampingnya ada buku, ya selain joyful menyenangkan, smart lah, cerdas lah. Mungkin karena materi saya di situ jadi banyak kesana. Oke, Mas Adi. Kalau saya menggambarkan Adiluhung adalah sebagai mall. Ya, mall itu adalah pusat pusat belanja ya. Jadi orang di situ kalau istilahnya kalau ke mall itu mencari sesuatu yang bahagia, menyenangkan, hati menjadi dingin tempatnya dan seterusnya. Jadi harapan saya atau gambaran saya Adiluhung adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menjadi sesuatu yang bahagia di situ. Terima kasih. Ke mall bahagia toh? Enggak.
Untuk gambaran saya, Apa ini? ini ada orang yang bergandengan tangan, warnanya beda-beda ya, warnanya beda-beda. Jadi dan ini gambar yang paling bawah ini tangan. Jadi bergandengan seperti ini gitu. Jadi adiluhung itu ada untuk ya memberikan solusi dari setiap permasalahan gitu. Oke, good. Lanjut. Ya, terima kasih. Di sini saya menggambar orang-orang yang bergandengan tangan tetapi membentuk suatu lingkaran. Kenapa suatu lingkaran? Karena bagi saya lingkaran itu adalah sesuatu yang erat, atau biasanya kalau dalam ikatan kimia itu lingkaran itu ikatannya lebih kuat. Dan di sini orang-orang di sini adalah ibarat kita. Ada beberapa divisi di dalam adiluhung, ada beberapa orang yang kita ikat, kemudian kebersamaannya. Dengan adanya bergandengan tangan ini kita akan menjalin sinergi yang lebih kuat bersama membangun mimpi untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya menggambar gedung yang di dalamnya banyak pusat perkantoran, jadi dan pusat informasi. Kalau kan Anda ingin menggambar dunia masa kini dan masa mendatang, kuasailah informasi dan kuasailah ilmu. Jadi ada pusat pendidikan dan pusat perkantoran. Terima kasih. Oke. Sama dengan Mas Aris, gambar ini misalnya Mas Haji, Mas Andi atau Mas Adi itu yang memberi pelatihan dan pelatihannya itu cukup banyak. Benda-bendanya itu menunjukkan mereka bahagia ketika diceramai oleh mereka. Gambar dalam pikiran. Gimana? Gambarnya dalam pikiran. Begini Pak, saya punya gambaran di dalam benak pikiran saya. Adiluhung ini adalah seperti magnet yang dikerumuni beberapa besi. Artinya adiluhung ini dibutuhkan oleh beberapa elemen. Dari kalangan besi yang baik dan yang buruk itu membutuhkan magnet untuk diurai. Kira-kira seperti itu. Panjang filosofinya, sumpah. Saya menggambarkan adiluhung itu satu logo adiluhung. Logo adiluhung ini ada dua makna, yaitu mata pena dan gunungan. Jadi gunungan itu background. Nah, di depannya ini ada penampilan. Pertama itu adalah gambar komputer. Nah, saya menggambarkan bahwa adiluhung ini adalah benar-benar bisa memberikan mengoptimalkan industri 4.0. Kemudian di tengahnya ada gambar guru yang bahagia, merasa guru ini punya masa depan. Ya, guru yang bahagia, semangat, guru yang semangat, bermartabat, bahagia, seorang guru. Dan yang terakhir itu ada gambar Ka'bah, karena puncak dari mungkin ini simbol spiritual lah, bahwa simbol spiritual para semua stakeholder. Itu aja. Terima kasih. Berdiri. Pesantren mesti. Gambar pesantren. Ini saya menggambar lambang Irfan yang memiliki makna pena dan gunungan. Artinya saya lah penerus. Harapannya ke depan bisa menjadi penggerak pendidikan yang berada di negara Indonesia. Yang merubah
mindset pemikiran yang berada di orang-orang Indonesia yang mindsetnya selalu tidak berubah. Mereka hanya berpikir pada satu sisi, tidak memencar, tapi memiliki satu tujuan. Oke, good. Generasi ketiga. Saya juga kaget juga ini ternyata Pak Saud, Algor dan Mas Al ini sama dengan apa yang saya buat, Mas. Tapi di awal kita mendirikan Adiluhung ini, satu aja saya melihat bahwa ini akan menjadi problem solver. Saya adalah bagian dari masalah yang kemudian saya mencoba untuk mencari solusinya. Dan waktu itu ketemu gunungan dan pena. Pena karena memang kita akan membawanya waktu itu ke pendidikan. Jadi memang problem solver dan menembus batas. Jadi ke depan harapan kita Adiluhung ini tentunya akan menjadi salah satu rujukan support system dari pemerintah terkait di bidang pendidikan. Dan ini ke depan kita berharap akan bisa meluas ke ilmu yang lebih holistik. Kalau sementara ini memang kita fokus di hal-hal yang sifatnya problem dari pendidikan kita di hal yang masih kecil, yaitu di materi, yaitu bahasa Inggris dan matematika. Tapi sesungguhnya ke depan kita akan menjadi support system, menjadi problem solver atas apapun problematika di bidang pendidikan. Oke, good. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tadi menangkap ada 3 hal penting yang sebenarnya secara alamiah muncul dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu menggambarkan Adiluhung hari ini. Hari ini tadi digambarkan Adiluhung itu adalah Jogja, berangkat dari Jogja. Adiluhung itu adalah rumah, jadi ini menjadi rumah bagi semua. Nah, kemudian Adiluhung itu adalah perkawanan, persaudaraan, persaudaraan. Terus Adiluhung itu apa sih? Pelatihan bahasa Inggris dan matematika. Nah, kemudian apa lagi? Adiluhung itu simbol. Tadi digambarkan ada simbol pena dan simbol gunung, ada juga simbol roket dan simbol. Nah, ini adalah apa yang Bapak Ibu gambarkan tentang Adiluhung hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu tadi juga menggambarkan tentang Adiluhung masa depan. Ya. Adiluhung masa depan itu misalnya adalah soal spirit, problem solver. Kemudian ada penggerak pendidikan, part of Indonesia, bagian dari Indonesia maju, memberi bagian, memberi manfaat. Nah, itu adalah masa depan, ya, masa depan. Jadi kalau digambarkan tadi itu Adiluhung itu memberi kebahagiaan, memberi solusi di bidang pendidikan, dan itu adalah meng-Indonesia yang bayangannya masih Jogja. Nah, ada jarak antara hari ini dan masa depan. Tadi kan masa depan tuh pasti berjarak. Sekarang belum seperti itu. Nah, sekarang belum seperti itu. Sekarang masih ya, kumpulannya orang Jogja gitu. Jogja. Masih ada pendidikan, pelatihan matematika dan itu hari ini. Nah, tapi saya lihat tadi juga ada keyakinan yang menyangkut tentang jalan, ya, jalan untuk mencapai bagaimana menghadirkan masa depan, emerging future. Yaitu apa? Tekad, kebersamaan,
Kan digambarkan tadi tekad kebersamaan. Ya. Ada tekad, ada kebersamaan. Kemudian adalah inovasi solusi. Seluruh usahanya teruslah memberi solusi. Yakin bahwa kalau memberi solusi, memberi manfaat bersama, ada tekad, maka akan sampai kepada tujuan tersebut. Nah, itu kalau saya tangkap. Dan kira-kira Bapak Ibu, untuk mencapai, untuk melakukan inovasi itu mudah atau sulit? Mengubah hidup itu mudah atau sulit? Hah? Coba berinovasi keluar dari jebakan Jogja. Kan tadi mau Indonesia, berarti kan harus keluar dari jebakan Jogja, mendunia, apalagi keluar dari jebakan Jogja dan Indonesia. Jogja itu bukan hanya Jogja secara teritori, Jogja sebagai budaya, Jogja sebagai alam pikir, Jogja sebagai cara kerja. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan apa yang kita miliki. Kita sebut itu adalah yang lama. Sama ketika kita tadi menggambar, maka yang kita miliki adalah gambar lama, stock of knowledge. Semua kita ingin menyelesaikan kompleksitas, meraih masa depan. Celakanya selalu kita merefer pada stock of knowledge yang kita miliki. Apa itu stock of knowledge? Stock of knowledge itu ya keyakinan, pikiran, mental model yang sudah lama ada di kepala kita. Dan itu kita yakini karena merasa kita hidup seperti ini ya, modalnya stock of knowledge itu. Padahal yang kita hadapi masa depan yang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan stock of knowledge. Dengan kata lain, kalau kita punya handphone tidak pernah diupdate sistemnya, atau kita punya itu tidak pernah diupdate, maka lama-lama kemampuan untuk mengolah data, menerima dan menyampaikan pesan, lama-lama akan mulai terbatas, mulai tumbuh. Itu artinya apa? Artinya sama. Kalau Yepan Adiluhung ini misalnya mau meraih masa depan, so you should to look you inside. Lihatlah apa yang ada di mental model kita semua. Mungkin kita yang terlalu mengendambakan kekeluargaan, sedikit friksi nggak nyaman. Ya. Begitu mau ditransformasikan menjadi profesional, ada KPI, ada apa, punya ada target, ada sketch, nggak nyaman. Kenapa? Karena kita menggunakan namanya mental model, software kekeluargaan. Nggak enak. Software kita tuh software kekeluargaan, gak enak. Masa saya sudah sekian lama kok diperlakukan begini? Itu software lama. Jadi kalau kita mau membayangkan masa depan yang part of Indonesia, ya, kemudian mencorong kemana-mana, jadi dibayangkan meroket itu tadi itu, pasti tidak mungkin hanya mengandalkan cara-cara lama yang kita sudah punya semata-mata. Ini tantangan yang bisa mengubah bukan orang lain. Nah, karena itu penting melihat bahwa what kind of system that operate on your side and on the organization. Apa sih operating system? Ini window berapa? Ini masih BS atau DOS? Atau apa? Yang sekarang ini. Nah, karena itu ketika tadi membayangkan masa depan tadi itu, bayangkan masa depan bersama. Saya tidak perlu minta semuanya mengatakan masa depannya, tapi dengan cara yang sangat alamiah. Semua menggambar itu berarti tergantung atensinya. Ada yang atensinya hari ini, ada yang atensinya masa depan, ada yang atensinya adalah way of life, ada yang atensinya adalah budaya organisasi. Gak apa-apa, tapi itu menggambarkan sesuatu yang real hidup di dalam organisasi. Saya menyebut sebagai dia adalah organisasi. Ini real hidup di sini. Dan ya pasti akan selalu ada bicara masa depan hari ini, konflik soal masa depan, konflik hari ini, juga konflik kemungkinan soal cara-cara yang ditempuh. Nah, itu
selalu terjadi. Ya. Saya ini orang yang meyakini, ya orang yang meyakini. Ini software hidup saya nih. Apa itu? Keyakinan saya itu ini kecil dan itu nancep di kepala saya. Misalnya niat itu harus dirubah menjadi tekad. Ya, memang kita mendengar innamal a'malu binniyat, tapi niat itu harus dirubah menjadi tekad. Dan tekad itu bahasa Arabnya adalah azam. Azam. Ya, azam. Dan kata orang Arab, nah ini cilaka, saya backgroundnya bahasa Arab, jadi percaya dengan kalimat ini. Idza shadaqal azmu wa dhafasabil. Kalau ada kemauan tekad yang kuat, maka jalan itu akan terbuka. Jadi nggak penting saya tahu atau tidak tahu jalan, asal saya nekat itu lama-lama ya tahu jalan. Nah, ini saya percaya dengan nilai dasar ini. Nah, kayaknya Adiluhung ini percaya dengan nilai itu, apalagi Bu Hima. Ya. Apalagi Bu Hima. Bu Hima itu sangat percaya dengan nilai itu. Nah, mungkin yang baru gabung atau yang lama, yang terlalu sistematis hidupnya, pasti nggak percaya dengan apa yang dilakukan Bu Hima. Nggak bisa, ini harus ada visibility study yang cukup bagus. Apa manajemen risikonya gimana ini? Nah, pasti gitu. Saya di kampus sama. Saya ini orang yang hobi saya mentransformasikan organisasi. Saya tahun 2000 mentransformasikan kampus. Sekarang saya datang membuat transformasi dan saya mengambil titik akupuntur. Titik akupuntur itu kalau saya lakukan ini akan terjadi transformasi tanpa saya jadi penguasanya di kampus, tanpa saya jadi rektor lagi. Apa itu titik akupuntur? Sistem manajemen organisasi yang saya IT-kan, melakukan perubahan IT. Udah di titik akupuntur pasti akan bergerak semua. Jadi saya sudah minta mandat satu aja, kasih saya mandat penuh untuk bisa makanya saya bisa panggil semua orang hanya untuk ini. Kenapa? Karena begitu saya lakukan ini pasti nanti akan berubah semua. Ini namanya titik akupuntur dalam hidup ini. Akupuntur. Nah, Bu Hima ini orang yang saya tahu sangat percaya. Mungkin dia nggak bisa menggunakan kata-kata bahasa Arab, idza shadaqal azmu wa dhafasabil. Itu porsinya Pak Saud. Dia bahasa Arab kan nanti. Iya tahaddas Arabi. Ya. Kalau bahasa Inggris kan where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jalan. Coba kalau ngomong jalan itu, umumnya orang belajar itu kan belajar jangan banyak baru mau diterapkan. Kalau Bu Hima ini enggak perlu roh dalan, pokoknya saru aja lakoni. Nah, coba. Dan saya, karena di saat percaya omongan saya, cilaka yang kedua, Bu Hima itu sangat percaya omongan saya. Saya ngomong ngawur pun itu dianggap benar. Dan saya heran, ngawur saya itu kadang-kadang dilakoni Bu Hima berhasil. Dan saya nggak bisa menjalani itu. Apa kalau begitu? Itulah maka saya menemukan poin yang kedua. Sometimes there is something happen that come from unintended consequence. Jadi seringkali sesuatu itu terjadi di luar yang kita bayangkan, konsekuensi yang kita tidak pernah merencanakan. Apa itu artinya? We have to open mind, and open heart. Maka kita harus buka. Will kita harus dibuka terus. Tekadnya, niatnya, intensinya tuh dibuka terus untuk kemungkinan. Jangan lagi dibelenggu oleh bayangan hari ini dan bayangan Jogja atau Jakarta. Maka harus bayangkan masa depan. Ini bayangan, oke, tidak jas. Kalau hari ini bisa, oke, saya jas lagi. Oh, ini ada kemudian. Apa itu artinya? Tidak pernah berakhir. Tidak pernah. Ini boleh lah kepo, galau, tapi yang tidak pernah puas. Jadi ini kegalauan produktif, kegelisahan produktif. Terus apa itu? Nah, kemudian apa? Buka hati, open heart. Saya masih ingat ketika bagaimana Pak Saud sama Bu Hima datang ke saya.
untuk meyakinkan sesuatu yang saya tolak, justru saya ngomong yang lain, gitu kan? Yang dia datang dengan keyakinan inilah jalan hidup saya yang menyelamatkan saya itu ini. Tiba-tiba saya mau bukan itu, kamu ini. Coba ketika itu dia open mind, dia buka, ya tak jajarilah gitu kan gitu. Lalu dia apa? Will-nya dirubah. Yang tadinya will-nya mau jualan sesuatu, tapi sekarang will-nya lain. Kamu beri solusi. Will. Produkmu apa? Kamu jangan batasi produkmu hanya kepada merchandise, sesuatu yang produk. Kamu pikirkan yang lain. Kamu punya sesuatu yang melekat pada dirimu dan pada kawan-kawan. Lakukan itu. Ya. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak open mind. Misalnya fanatik gitu, pokoknya yo iki kayak gini. Iku podo ngerau, kuwi podo sama dengan orang nggak tahu peta. Itulah ada jobnya begini. Apa sih tentara Indonesia sama tentara Jerman itu bedanya? Tentara Jerman itu dia begitu dikasih petunjuk harus ke sana, mentok pun ke sana terus. Tapi kalau tentara Indonesia, mentok itu kreatif, bulut dalam. Kenapa? Dia selalu terbiasa menggunakan otak kanan. Ini ada direktur psikologi angkatan daratnya, psikologi angkatan darat, dinas psikologi angkatan darat, Pak Brigjen Ari. Kebetulan disertasinya tentang ini. Apa yang beda antara tentara Eropa dengan tentara Indonesia? Tentara Indonesia itu karena imajinasinya terlalu kuat, maka kalau dilepas dalam kekacauan cepat menyesuaikan diri. Tapi kalau tentara NATO itu rata-rata justru tertib sejak kecil, makanya kalau ada kacau bingung. Nah, jadi sekarang ini Adiluhung ini masih antara kacau dan tertib. Jadi kalau kacau itu tambah cepat kreatifnya itu, tapi yang tertib ini malah orang eksekusi ini orang jalan-jalan. Kenapa? Udah biasa ini kok gini terus gini tertib ini. Ya, tertib. Nah karena itulah diejas saja, di-enjoy aja, jangan terlalu aturannya rigid gitu. Harus ini dan itu. Kenapa? Selama ini menjadi begini ya, memang itu. Nanti baru dicoba lagi. Kenapa orang meyakini bahwa belajar yang betul sekarang itu tidak menghafalkan? Belajar itu bukan otak kanan, tapi otak kiri. Karena apa? Yang mengerti value, yang mengerti tentang emosi itu ada orang menggambarkan otak kiri, tapi kita mengatakan adalah mengembangkan hati, mengembangkan pola kan sebenarnya. Karena apa? Inovasi itu hanya datang dari emosi, bukan dari logika. Karena emosi, azam itu yang membuka semua kemungkinannya. Nah, jadi lalu apa? Open mind tadi, open will dan open heart itu yang membuat kemudian fokus, ya, fokus. Pikirannya dirubah dari menjual merchandise menjadi memberi manfaat. Lalu yang ketiga apa? Ya, udahlah, jangan terlalu berteori berdiskusi. Lakoni ya, sih. Boleh salah didandani berlaku. Ibaratnya berlayar sambil menjahit perahunya ini. Layari lho, saya didandani itu panik. Ayo Rono bareng-bareng. Iku mau berutuk-berutuk Rono itu panik. Berani kesana. Tapi itulah kekuatannya. Kekuatannya. Jadi tidak menunggu kesempurnaan. Karena perusahaan-perusahaan yang menunggu kesempurnaan itu sekarang tidak jalan. Itu investasinya terlalu mahal kalau menunggu kesempurnaan. Kenapa? Ketika kita harus merasa perlu tahu semua hal pada saat yang sama, hal-hal yang baru itu muncul. Karena kita sekarang hidup di era VUCA, volatile, selalu volatile, tidak pasti, uncertainty, ya, uncertainty. Sudah naik turun nggak karu-karuan, ibarat dolar itu nggak karuan harganya. Masih nggak pasti kan? Lalu apa? Kompleks sekali, complicated dan ambigu yang dihadapi, ekosistem yang dihadapi, pilihan Adiluhung ini masuk di ekosistem yang betul-betul VUCA sebenarnya. Maka apa artinya ini? Jangan menuntut lingkungannya itu menjadi certainty.
menjadi berkepastian, menjadi normal, menjadi tidak simple, menjadi simple, lalu menjadi tidak. Jangan runut itu. Please, dance with Fuka. Silahkan dancing, menari, nikmati ketidakpastian, nikmati kompleksitas, nikmati ambiguitas, dan nikmati itu penting. Nikmati itu. Jangan berharap, apalagi bermimpi situasi akan normal. Jangan. Yang betul tidak akan pernah normal. Itulah sebabnya maka kalau kita merujuk kepada keyakinan yang tadi disebut Pak Saud, spiritualitas, hidup itu menjadi mendaki. Hidup itu seperti berdagang, berhenti berjuang, mati. Berhenti mendaki, berhenti. Berhenti berenang, tenggelam kalau tidak gerak. Ya. Maka al-hayatu musafaroh, hidup itu perjalanan, mujahadah, penuh dengan mujahadah. Jadi tolong buang betul pikiran yang membayangkan nanti kita akan normal, kita akan tidak ada volatile, nanti kita tidak ada ambiguitas semua. Bayangkan kenapa saya sebut tidak ambigu. Mestinya kalau orang santri itu kan fikih yang kuat. Umumnya kalau Pak Saud itu harus orang Muhammadiyah, dia harus tarjih yang kuat. Itu kan gitu. Tapi enggak, di situasi yang dihadapi ini ambigu kadang-kadang. Kadang-kadang itu ada munafiknya sedikit. Ambigu itu kan munafik. Kadang-kadang tuh bau-bau munafik, kadang-kadang tuh bau kok sok ketok kok soleh tapi kok ya munafik Terus kita berharap, aduh mudah-mudahan semua orang soleh. Gak usah membayang nomor kuwi, yo gini curet bener. Dancing, ya comfortable, nyaman dengan Fuka, volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Nikmati. Jangan bayangkan yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya, apa sih kekuatannya? Menghargai networking. Tadi disebut tangan, bukan hanya ke dalam, tapi itu keluar. Kekuatan selama ini yang dimiliki oleh Adilum adalah networking. Apa sih? Tidak tahu, tidak punya tenaga. Kalau dihitung pakai SWOT gitu, judulnya itu mengerikan Adilum ini. Iya, Bu, coba kalau nggak percaya analisis SWOT bukan mengerikan. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bubar. Kenapa tidak cocok kita teruskan? Kesimpulannya itu kalau pakai analisis SWOT itu. Kenapa? Kita kok yang harusnya pantas sama gitu. Itu mirip saya dulu bangun kampus. Ketika ada protes, semua yang protes tak kumpulkan. Coba sekarang protes, semua tersuruh nyari negatifnya, ketemu semua. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya tidak layak jadi rektor, semua tidak layak jadi pejabat, semua tidak layak jadi dosen. Jadi mari kita meninggalkan kampus ini. Maka ya sudah, berhenti itu. Kenapa? Kita kemudian dialah SWOT itu penting untuk kemudian membuat effort kita. Tapi networking, kebersamaan, kesungguhan, keberanian. Yang terakhir menurut saya, apa sih yang bikin ini survive selama ini? Itu adalah berani terpaksa. Berani terpaksa. Orang di duit itu wanijo tau. Nggak ada uangnya itu wanijo. Kok ada duit itu mau tinggi kok. Jadi berani terpaksa. Loh, makanya jangan nunggu normal nggak terpaksa. Ya normalnya itu dalam keterpaksaan begini ini. Ya, ini normal. Jangan sampai menderita penyakit Cinderella Complex. Ada dulu film, ada novel Cinderella Complex itu. Kalau orang perempuan tuh bayangkan nanti dikawin oleh orang hebat ini gitu. Sekarang saya menderita nggak apa-apa, nanti satu saat saya akan kawin dengan tujuh saya selesai. Itu Cinderella Complex. Dia menjadi putri Cinderella. Lalu sama banyak. Wah kita akan. Saya ini dampingi banyak perusahaan. Pemilik-pemiliknya itu kadang-kadang lelah lalu menderita semacam Cinderella Complex. Itu apa? Nanti kalau kita sudah IPO jadi merdeka hidup kita, itu pikiran yang salah. Nah, nanti kalau kita jual, ada investor masuk, kita selesai, itu pikiran yang salah. Itu tidak menjadi way of life. Namanya kerja dan bermanfaat itu tidak menjadi way of life. Berarti bukan itu.
Kekuatannya itu justru membuat dirinya selalu terpaksa di zona yang tidak nyaman terus. Ini kekuatan. Saya ini mau di zona nyaman di hidup saya, oh bahaya saya. Ini lebih baik saya tidak di zona nyaman. Saya ini sejak kecil memilih di zona yang disoroti banyak orang terus. Kenapa? Karena saya kalau nakal itu saya jauh lebih hebat nakalnya dibanding orang yang nakal. Makanya saya selalu di zona yang diawasi orang terus. Saya itu cari istri saja, cari istri yang pencemburu. Kenapa? Karena kalau saya tidak dicemburu itu bahaya hidup saya. Jadi saya dengan sadar cari orang yang suka mencemburu saya. Itu kan tahu diri namanya. Jadi makanya, jadi kadang-kadang itu perlu lingkungan yang membuat kita tuh selalu berusaha jadi baik dan tercapai. Itu memanage situasi hidup kita sendiri. Nah karena itu, manajelah ekosistem ini dengan keyakinan-keyakinan dasar itu. Dan menurut saya itulah. Akhirnya kok saya sebenarnya nggak ceramah, saya cuma menyimpulkan yang tadi diomongkan semua tadi itu. Sekarang terakhir, karena ini terakhir sudah saya taruh, saya sudah punya di grup. Tolong saya akan mengajak, kalau sekarang diem sejenak, ya. Sekarang saya ingin satu kalimat yang Bapak Ibu yakini itu akan membawa perbaikan. Itulah yang akan menjadi kekuatan untuk 2020 sukses. Tolong rasakan, nggak harus dibuka. Kalau silakan diem dulu, diem dulu, silakan. Pilihlah satu kata yang akan membuat adiluhum Bapak Ibu semua akan melompat, akan mampu menghadirkan masa depan. Sekarang buka handphonenya di grupnya, silahkan ditulis. Silakan satu kata. Satu kata saja.
Udah semua ya? Oke, saya akan baca. Semuanya silahkan di scroll dari atas. Ya, mulai Mas Tolal. Inovasi, jalani, membahagiakan, nikmati, totalitas, perubahan, bisa, yakin, berubah, syukuri, persisten, diperhitungkan. Lewat satu. Fokus. Inovasi. Bahagia. Grit ini singkatan. Bukan, bahasa Inggris. Oh, grit. Oke, grit. Ya, oke, grit. Grit. Bukan, grit memang Grit. Oke, apa itu artinya? Istilah psikologi yang digabungkan dengan passion untuk masa depan, menjaga masa. Oke, apa itu artinya? Yang paling gampang. Bahasa Indonesia apa Mbak Sandra? Masa depan cerah. Bahasa Indonesia grit itu apa? Apa ya? Kalau gritnya seperti itu, gritnya kayak apa sih? Gritnya mungkin nanti gimana ya? Kalau saya tahunya great itu luar biasa gitu. Kalau it's not great, but great this is a technical term in psychology. Yes. Apa? Menggerakkan. Oh, seperti itu. Gertak-gertakkan hidup. Pembaruan, raih, solusi, leveraging, spirit, kebersamaan, inta. Oke, semua udah ya nulis. Udah nulis. Oke, ini adalah kata-kata jimat. Nah, masing-masing semua punya jimat untuk ini. Nah, untuk menghadapi kompleksitas VUCA yang terus-menerus tidak gampang ya, tidak gampang. Nah, karena itu ada satu lagi yang saya minta sekarang yang menggambarkan perasaannya. Ini tadi kan mungkin pikiran, mungkin satu kata ya. Sekarang yang menggambarkan perasaannya. Perasaan, feeling sendiri. Itu pikiran ini ya. Kalau tadi kan mungkin ini buat dikristalkan dari pikiran ya. Sekarang cukup perasaan aja. Coba tulis lagi perasaan. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Coba saya baca lagi. Atau tolong ada yang baca. Masing-masing sekarang gantian baca miliknya sendiri. Coba silakan. Ibu dari mana dulu? Silakan. Silakan. Tantangan. Perasaan atau Tantangan. Tantangan dari ya. Oke, terus. Oke. Mantap. Amazing. Belum puas. Terus. Semangat. Insya Allah bisa. Antusias. Penasaran. Nano.
Bahagia. Antusias. Bahagia. Bahagia. Bahagia udah datar. Enggak, belum masuk. Udah santai aja, Pak. Bahagia. Semangat. Di bawah, belakang dulu. Belum masuk. Penasaran. Deg-degan. Bukan. Masuk aja. Antusias. Optimis. Oh, gue ngomongnya. Joyful. Optimis. Bahagia. Percaya. Yakin. Terima kasih. Saya kira saya tidak sedang ceramah, tapi saya sedang merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Dalam pelajaran itu ada dua, ada tacit knowledge, ada ilmu yang ditulis, itu biasanya ada biasa al ilmu fistur yang ditulis, tapi ada al ilmu fistur, itu tacit knowledge, ilmu yang hidup dalam batin dan tidak pernah ditulis. Dan saya kira apa yang kita praktekkan 1 jam lebih sedikit tadi ini sebenarnya adalah mengekspresikan hal-hal yang tidak tertulis saja, tapi apa yang hidup dan kita hayati dalam diri kita. Saya yakin. Kenapa saya memilih kalimat yakin? Karena kalau itu terus-menerus diperkuat, dihayati, kita akan sampai kepada sesuatu yang mungkin juga tidak terlalu kita bayangkan dan kita gambarkan. Apa yang kita gambarkan hari ini mungkin kurang menarik dibanding dengan realitas yang akan kita terima. Jangan dibalik. Ya. Sering kali terjadi bahwa apa yang tidak kita bayangkan itu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Walaupun kadang-kadang itu terasa menyakitkan di awal, dan itu selalu terjadi. Mengapa kita harus optimis, positive thinking, terbuka? Karena kita kalau sungguh-sungguh dan kunci yang tadi udah dipegangi bersama dijalankan, saya yakin kita akan sampai bukan hanya kepada yang kita gambarkan, tapi justru pada hal-hal yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Saya kira itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya tahu saya tidak tahu dibujuk Ibu Hima atau gimana katanya. Kenapa Mas Yoto harus hadir? Karena saya tidak terlalu sering ngomongkan soal Mas Yoto. Dibujuk atau tidak saya tidak tahu. Tapi Ibu Hima itu meyakinkan saya karena selama ini saya terus selalu ngomong tentang Mas Yoto, kan dia begini di depan teman-teman. Makanya Mas Yoto betul-betul supaya bisa hadir. Itulah, saya nggak tahu saya dibujuki apa benar. Walaupun misalnya tidak benar juga nggak apa-apa, atau saya sudah bahagia dengan omongan itu. Jadi kadang-kadang tidak perlu dikejar ya atau tidak. Karena ada pepatah bahasa Arab mengatakan lantas aku itu dalam tasawuf. Jangan kau tanya sesuatu yang kalau makin diperjelas malah bikin kamu gak enak. Jadi sama-sama tuh lebih enak. Jadi kalau ada kamu curiga tentang suami atau istrimu, jangan kamu tanyakan. Karena kalau bukti kamu susah. Bingung. Lebih baik pura-pura nggak tahu saja itu lebih. Kita ambil curiga terus. Yang penting di depanmu baik udah cukup. Waduh. Ya, itu udah cukup.
kamu kok termenung? Mikir yuk aku. Kamu kok termenung omongan saya ini? Padahal ini beneran. Jurus yang ampuh lebih baik itu yaitu. Baik, terima kasih. Saya ingin mengakhirinya dan sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar mana? Ya, terima kasih pada Pak Suyoto yang telah mencerahkan kita semua, memberi motivasi yang sangat luar biasa. Ya, setelah ini kita akan foto bersama Bapak semua agar punya kenang-kenangan seperti itu ya. Dan Pak Yoto kita doakan senantiasa sukses dan sehat selalu Pak Yoto ya. Amin. Sudah menggugah kita bersama pada kesempatan kali ini. Oke, silakan Bapak semua kita foto bersama terlebih dahulu. Karena ini momen yang sangat luar biasa, bisa kembali pada Pak Yoto pada kesempatan kali ini. Jadi kalian persilakan untuk maju. Logonya logo apa? Oke, nggak muncul ya, saya munculkan terlebih dahulu. Banyak semua. Kita foto semua. Depan sini no. Kalau dinyalakan malah kelihatan. Ayo. Gue ini apa tuh? Enggak, sini Mas, enggak apa-apa. Artinya sesepuh. Ya. Ini tuh dia onet. Kelihatan ya? Aku duduk di sini, oke ya? Enggak. Formal dulu. Gantian nanti yang foto. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang mengekspresikan semangat yang ditulis tadi masing-masing. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Presennya disingkirin dulu saja Mas. Ini, ini ya? Bisa enggak? Apa di luar aja di luar? Di depan aja kayaknya ya. Di sini nih. Apa di belakang aja? Ada Ganggu mejone kok, Bos. Ada situ. Jadi Bruno, Bruno jadi boleh no. Sampai boleh no. Guling wes. Nah, sebenarnya diguling. Ini jenenge berpikir yang lain. Diangkat angel, Bruno. Boleh jalan dia pokoknya. Angel digulung. Satu, kata lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang belakang. Satu, teriak. Satu. Wow.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.